dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat semuanya, kita coba update satu berita ya, yaitu berita yang terkait dengan temuan dari tim independen masyarakat sipil ya, sipil saya bukannya. Jadi TGF, tim gabungan pencari fakta dari masyarakat sipil, terdiri dari beberapa NGO ya, non governmental organization, dan mereka memberikan atau merekomendasikan atau menyimpulkan sementara 12 temuan. Dan ngeri-ngeri sedap, kesimpulannya adalah ini adalah serangan atau pembunuhan sistematis luar biasa ya, terhadap korban yang sudah jatuh kira-kira 700-an orang, dan 131 diantaranya meregang nyawa, meninggal dunia. Apa saja temuan 12 itu Sobat RH sekalian? Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya, kalau mau pesan jaket Keren Cadas sebagaimana yang saya pakai ini ya, Keren Cadas dan ini di bordir, silakan di deskripsi ya, silakan di deskripsi Anda tinggal isi formulir, ada harganya, dan nanti kita pesankan. Sudah puluhan orang yang memesan, alhamdulillah ya, setelah diluncurkan sejak semalam, dan memang harganya juga tertera, mudah-mudahan kompatibel, cocok ya, karena harga tersebut harga yang masuk akal menurut kami. Dan silakan selain the jacket juga ada polo shirt ya. Oke, itu saja saudara sekalian ya. Kalau jaket warnanya 2, polo shirt 1 for the time being ya. Oke, coba kita lihat ya, sebagaimana diberitakan oleh surabayakompas.com. Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil ungkap 12 temuan awal soal tragedi Kanjuruhan ya. Coba kita bacakan dan kita lihat. Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang telah mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Tim pencari fakta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, Lokataru, IM 57 ya, mereka yang dipecat dari KPK ya, Institute ya, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras telah melakukan investigasi selama kurang lebih 7 hari. Saat proses investigasi, tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan sejumlah saksi korban dan keluarga korban dengan kondisi ada yang mengalami gegar otak, luka memar bagian muka dan tubuh, ruam merah pada muka, hingga trauma yang berat akibat peristiwa kekerasan yang telah terjadi. Kepala Bidang Advokasi dan Jaringan LBH Surabaya, Habibus Solihin, mengatakan berdasarkan hasil investigasi tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil, pihaknya mendapatkan 12 temuan awal bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis, yang tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Selain itu, kami menduga timbulnya korban jiwa akibat dari efek gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian, kata Habibus di Surabaya. Berikut 12 temuan yang awal yang diungkapkan. Temuan pertama, pada saat pertengahan babak kedua, terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman ataupun potensi gangguan keamanan saat itu. Temuan kedua, ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai, diketahui terdapat sejumlah supporter yang masuk ke dalam lapangan didasari pada keterangan saksi-saksi yang ada. Hal tersebut terjadi
oleh karena para supporter hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan memberikan dukungan moral kepada seluruh pemain. Namun hal tersebut direspons secara berlebihan dengan mengerahkan aparat keamanan dan kemudian terjadi tindak kekerasan, ucap Habibus. Nah, ini agak subjektif ya, tetapi itu kesimpulan dari tim pencari fakta. Hal inilah yang kemudian membuat para supporter lain ikut turun ke dalam lapangan, namun bukan untuk melakukan penyerangan tetapi untuk menolong supporter lain yang mengalami tindak kekerasan dari aparat keamanan. Ya, agak subjektif juga ini. Nah, temuan ketiga, sebelum tindakan penembakan gas air mata tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak. Nah, ini objektif ya. Padahal berdasarkan Perkap Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, polisi harus melalui tahap-tahap tertentu sebelum mengambil tahap penembakan gas air mata, jelas dia. Temuan keempat, bahwa tindak kekerasan yang dialami para supporter tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri, tetapi juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul, dan menendang supporter. Ini objektif ya, pasti based on fakta karena bukan opini. Temuan kelima, berdasarkan kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara. Sudah banyak dibahas ini ya. Temuan keenam, saat supporter hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci ya. Ini juga faktual. Di dalam ruangan yang sangat terbatas tersebut diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Juga faktual. Hal ini berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para korban sulit bernapas hingga menimbulkan korban jiwa, kata dia. Temuan ketujuh, setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan minim mendapatkan pertolongan dengan segera dari pihak aparat kepolisian. Mereka, para korban, berusaha untuk keluar dengan caranya sendiri ya. Temuan ke-8, peristiwa kekerasan dan penderitaan tidak hanya terjadi di dalam stadion tetapi juga terjadi di luar stadion. Diketahui aparat kepolisian juga melakukan penembakan gas air mata kepada para supporter yang berada di luar stadion. Dugaan kuat kondisi pasca tribun adalah momen di mana banyak penonton merenggang nyawa. Saat itu pula tidak didapat kondisi medik yang optimal untuk merespons kondisi kritis penonton yang terpapar asap gas air mata, terang dia. Temuan ke-9, pasca peristiwa diketahui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi baik melalui sarana komunikasi maupun secara langsung. Kami menduga hal ini dilakukan agar menimbulkan suatu ketakutan kepada para saksi dan korban agar tidak memberikan suatu kesaksian, jelas dia ya. Temuan ke-10, hingga saat ini tidak ada informasi yang mendetail dari pemerintah berkaitan dengan data korban jiwa dan luka yang dapat diakses oleh publik, termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. Temuan ke-11, tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil belum melihat kerja real dari tim gabungan independen pencari fakta untuk menemui sejumlah saksi dan korban yang diketuai oleh Mahfud MD ya. Saat ini kami masih sedang melakukan pendalaman fakta. Kami sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM dan LPSK lalu menyampaikan sejumlah laporan, kata dia. Temuan ke-12 terkait dengan adanya narasi temuan minuman alkohol dan penggunaan terminologi kerusuhan merupakan penyampaian informasi yang menyesatkan. Dalam peristiwa ini keliru apabila pihak-pihak terkait menggunakan terminologi kerusuhan, sebab yang terjadi justru serangan atau pembunuhan secara sistematis terhadap warga sipil ya. Jadi serangan atau pembunuhan sistematis. Berdasarkan berbagai temuan awal tersebut, pihaknya menilai telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan tidak hanya melibatkan aktor lapangan yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian. Tapi ada aktor lain dengan posisi lebih tinggi yang seharusnya ikut bertanggung jawab dan perlu diproses hukum lebih lanjut, tutur dia ya. Siapa aktornya ya? The question is ya. Jadi ada aktor lain yang katanya terlibat. Tapi pertanyaannya adalah siapa aktor lain tersebut ya.
Jadi sobat RH sekalian, tragedi Kanjuruhan ini adalah tragedi yang sama, harus diinvestigasi secara terang benderang sebagaimana halnya tragedi KM 50, kemudian Joshua dan kemudian juga Kanjuruhan. Jadi 3 peristiwa ini peristiwa yang sangat-sangat penting dan tentu mencoreng pemerintahan Presiden Jokowi kalau tidak serius mengusutnya secara tuntas. Kita belum melihat ketuntasan di 2 kasus sebelumnya karena masyarakat sangat merasa tidak tuntas dan tidak puas, baik itu KM 50 maupun Sambo yang belum lagi masuk ke ranah pengadilan. Nah sekarang Kanjuruhan justru juga punya potensi untuk dikatakan ini ada mastermind-nya, ada aktor yang lebih tinggi. Dan ini tidak hanya soal accident, tapi ini adalah serangan bahkan atau dikatakan pembunuhan secara sistematis. Jadi sobat era sekalian, ini ada soal-soal serius dan tidak boleh disepelekan dan sangat aneh sampai saat ini ada 700-an yang menjadi korban, 131 diantaranya meninggal, tapi tak satu pun pejabat-pejabat teras itu dicopot atau dipindahkan atau mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab. Kita tidak tahu ya apakah ini akan bisa diinvestigasi secara adil, tapi harapan kita demikian. Bayangkan kalau yang kita yang kehilangan saudara-saudara kita. Saya baru kehilangan saudara perempuan ya, meninggal karena sakit saja rasanya sesuatu yang kita belum bisa terima saat ini karena why? Karena kondisinya segar bugar, karena kondisinya belum terlihat tua dan lain sebagainya. Apalagi yang meninggal itu adalah anak-anak dan kaum muda. Sahabat era sekalian, sekali lagi ya, ini adalah wajah paling buruk dan kelam masa pemerintahan Presiden Jokowi karena sudah tertumpah 131 nyawa dengan 700 termasuk dari 700 yang cedera secara serius maupun ringan. Jadi ada 700-an yang cedera dan 131 diantaranya meninggal dunia. Harus ada yang bertanggung jawab dan harus diusut siapa aktor yang lebih tingginya menurut temuan dari tim pencari fakta ini. Ya, jadi ada aktor lain dengan posisi yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya pelaku lapangan. Dan ini kalau bisa diketahui bisa menjadi kejahatan. Ya, crime by the state, by commission maupun omission. Sahabat era sekalian, itu saja ya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa berlangsung secara baik pengungkapan kasusnya dan tidak hanya mengkriminalkan atau menyalahkan bawahan, tetapi harus diusut siapa yang memberikan perintah untuk mendeploy pasukan gas air mata dengan membawa gas air mata tentunya. Itu saja. Dan hari ini jangan lupa sobat era sekalian, ada demo besar-besaran, baik itu yang dilakukan oleh GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, yang melakukan akbar, aksi bela rakyat ya, maupun oleh para buruh ya, di hari ini double 10. Dan buruh yang turun hari ini adalah Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi, di ketua umumin oleh Jumhur Hidayat. Itu saja sobat era sekalian. Dan konon tanggal 12 nanti ada juga yang ini adalah Said Iqbal. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu Reformasi Dikhianati. Ciao. Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi.
ke gedung-gedung wakil-wakil mereka, tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati.